Kalau dipencet satu kali, itu mode berganti-ganti warna. Kalau dipencet sekali lagi, itu mode warna tetap dan tinggal dipencet saja kalau kalian mau ubah-ubah ke warna lain. Sekarang kita pencet tombol miss satu kali untuk menyalakan diffusernya. Jadi ini adalah diffuser dari Tupperware model H24. Fungsinya untuk meningkatkan kualitas udara, sebagai aromaterapi juga bisa. Jadi ruangan kalian bisa lebih wangi dan lebih menyegarkan. Dan tentunya untuk melembabkan udara, bagus untuk ruangan yang ber-AC. Berwarna putih dong, meskipun terbuat dari plastik, tapi kualitasnya lumayan bagus. Diffuser ini juga dilengkapi lampu LED, jadi bisa juga dipakai sebagai lampu tidur. Dalam paket pembeliannya sudah ada tabung diffuser, remote, dan juga kabel chargernya. Kabel ini cukup panjang ya, dia beratnya sekitar 225 gram, cukup ringan walaupun ukurannya agak besar. Diameternya sekitar 13 cm dan tingginya sekitar 10 cm dengan kapasitas air maksimal 300 ml. Konsumsi daya listriknya untuk menyemprotkan mode kecil itu sekitar 6,6 watt, dan kalau penyemprotan mode besar itu sekitar 7,8 watt. Kalau dinyalakan dengan lampu mode berubah-ubah warna sekitar 8,7 sampai 9 watt. Sedangkan kalau lampunya mode tetap itu sekitar 8 sampai 8,4 watt. Dayanya ini rata-rata di bawah 10 watt. Jadi memang cukup hemat listrik. Bagian atasnya ini adalah bagian tutupnya. Di sini tertera logo Tupperware dengan seri H24. Lalu di bagian atasnya ini ada lubang yang memanjang untuk mengeluarkan uap airnya. Kalau bagian tutupnya ini kita buka, di sini ada tulisan takaran airnya. Tulisannya ini berwarna putih, timbul jadi agak kurang kelihatan. Lalu di bagian bawahnya ini ada tombol-tombolnya. Ada tombol timer untuk mengatur waktu pemakaiannya, dan ada juga tombol light untuk menyalakan lampunya. Kalau diffuser ini kita balik, kita bisa lihat bagian bawahnya ini ada lubang untuk disambungkan dengan adaptornya. Dan diffuser ini memiliki 3 kaki pendek yang beralaskan karet agar diffuser ini tidak mudah geser-geser. Saya mau coba nyalain diffusernya. Pastikan kita sambungkan dulu kabelnya sebelum diisi air. Soalnya kalau diisi air dulu nanti bakal ribet dan airnya malah tumpah-tumpah, karena posisi si lubang adaptor ini ada di bagian bawah. Kalau sudah terpasang, lalu isi diffusernya dengan air. Setelah itu lalu tutup. Sekarang kita pencet tombol miss satu kali untuk menyalakan diffusernya. Tombol ini juga bisa untuk mengatur waktu pemakaian diffuser. Caranya, tekan sekali untuk mode 10 detik, lalu tekan sekali lagi untuk mode penyemprotan 2 jam, dan tekan sekali lagi untuk mode penyemprotan 4 jam. Setelah itu, pencet tombol light untuk menyalakan lampunya. Nah, seperti ini lampunya ketika sedang menyala. Lampunya ini bisa berubah-ubah warna dalam 7 warna. Di sini ada tombol power untuk menyalakan dan mematikan diffusernya. Yang ini tombol timing untuk mengatur waktu untuk 10 detik, 2 jam, dan 4 jam. Tergantung berapa lama kita mau menyalakan diffuser ini. Terus di sini ada tombol big dan small untuk mode penyemprotan tinggi atau penyemprotan rendah. Kalau bunyi 1 kali itu penyemprotan mode kecil, dan kalau bunyi 2 kali itu penyemprotan mode besar. Yang ini tombol light untuk mengatur lampunya. Kalau dipencet 1 kali itu mode berganti-ganti warna. Kalau dipencet sekali lagi itu mode warna tetap dan tinggal dipencet saja kalau kalian mau ubah-ubah ke warna lain. Lalu ada tombol continuous untuk mode penyemprotan terus-menerus tanpa jeda. Nanti akan otomatis mati kalau airnya sudah habis. Dan ini tombol intermittent untuk mode penyemprotan berselang. 10 detik menyala, 10 detik mati, lalu 10 detik menyala lagi, dan seterusnya sampai airnya habis. Diffuser ini cukup murah, cuman sekitar 100 ribuan. Link pembeliannya bisa dicek di deskripsi. Untuk cara membersihkannya itu cukup mudah. Bagian luarnya ini bisa dilap pakai tisu basah atau tisu kering, atau bisa juga pakai tisu kering yang dibasahin. Untuk membersihkan kotoran di lubang uapnya itu bisa dibersihkan pakai cotton bud. Lalu untuk membersihkan bagian dalam tutupnya ini tinggal buka saja tutup diffusernya. Bilas tutupnya ini pakai air, bisa juga dicuci menggunakan sabun. Lebih bagus lagi menggunakan sabun untuk mencuci botol bayi. Lalu keringkan pakai lap kain atau tisu. Untuk membersihkan bagian dalam tabungnya ini tinggal buang saja sisa airnya. Tapi jangan sampai airnya masuk ke dalam bagian ventilasi udara, dan jangan sampai airnya ini kena bagian bawah diffusernya. Lalu tinggal keringkan pakai lap kain atau tisu. Dan jangan lupa bersihkan juga bagian plat ultrasonic ini menggunakan cotton bud dan menggunakan sedikit alkohol.
atau bisa juga dengan cara menggunakan lemon oil untuk membersihkannya.